السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أراد أن يصلح نفسه غدا في الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Yang Allah muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus memperingati haul abakur kita sekumpul yang ke-17. Dan juga hormati dan ucapkan terima kasih kepada sahibul majlis, sahibul bait, sekeluarga yang mewujudkan acara pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua dan mendapat barokah daripada awal abakur kita sekumpul. Amin. Amin. Kalau rahmatnya sudah turun, sudah dapat rahmat, kita sudah kena siraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kena siraman rahmat hujan basah, apalagi kuyup basahnya, mudah-mudahan itu menjadikan pahala yang besar buat mereka. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, juga kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat wal afiat kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu majlis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus menghauli habakur kita di sekumpul yang ke-17.
Salawat dan salam kita curahkan ke hadirat junjungan kita yang besar Muhammad SAW beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Seperti mana biasanya kita umat Islam dimanapun berada, umat Islam yang mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang mencintai kepada gurunya, yang menyebarkan ilmu agama, yang mengadakan peringatan pada malam ini. Kita mengadakan Isra Mi'raj besar Muhammad SAW berdasarkan cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Ini setiap tahun Isra Mi'raj diulang-ulang. Dan bahkan pada tahun ini sekaligus haul, di mana-mana memperingati Isra Mi'raj dan menghauli. Yang kita yakini abah guru kita berkumpul wali min auliyaillah, dan ini sudah 2 tahun haul ditiadakan tahun akbarnya di sekumpul Martapura. Nah, dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya masih berkembangnya lagi COVID-19 yang sebenarnya sudah mulai mereda. COVID-19 itu sudah mereda, namun kelihatannya berita meningkat lagi dari pulang, naik pulang ya. Jadi ini namanya turun naik. Nah, macam orang di arah sini turun naik, hari-hari turun naik, turun naik. Nah, COVID ini kelihatannya turun naik. Corona sebenarnya sudah mulai fokus, mulai habis, tapi timbul lagi yang namanya Omikron. Omi itu artinya ibu, corona. Jadi ini umahnya pun yang timbul. Anaknya sudah mulai mati, ibunya sedang. Karena ibunya sudah mulai mati, abahnya pulang aku orang gitu. Jadi kan udah habis ya. Vaksin pun sudah 2 kali vaksin. Habis itu vaksin ketiga aja pulang, yaitu booster yang ketiga ini. Namun ada booster pasti kalau lolos ada perabotannya pulang itu. Jadi wallahu a'lam, apa yang terjadi di negara kita Indonesia ini sudah kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah kematian kita usah ditakutani. Mati sudah ajal sampai. Karena COVID mati. Karena COVID mati. Jadi jangan karena COVID karena mati. Nah, karena COVID mati, tapi nyatanya kena COVID mati karena COVID mati. Sama aja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sudah ayatnya. Apabila datang ajal kepada mereka, tidak bisa dimaju dimundurkan walaupun 1 saat. Nah, jadi hidup mati di tangan Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah apapun yang terjadi. Itu rukun iman yang ke-6. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Takdir baik buruk semua datangnya dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Seandainya pemerintah mengadakan PPKM lagi ada di Omikron, PPKM pulang dari dalam sana kemari, kita umat Islam ada PPKM tersendiri. PPKM umat Islam yaitu perbanyak pergi ke masjid. PPKM perbanyak pergi ke masjid. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon meminta kepada Allah, karena Allah mendatangkan apapun yang terjadi di dunia, mohon minta kepada Allah lagi supaya diangkat. Jangan malah berjauh, jangan malah sembahyang perai, berjamaah perai. Yakin Allah yang mendatangkan, Allah yang menghilangkan. Semua yang terjadi Allah. Jadi dekatkan diri kepada Allah. Ini nang oleh dulu sembahyang bagi membara dan jemaah dulu.
Jamaah dua berjarak sudah. Itu imong mempelai sembahyang karena ini memang sembahyang. Nah, tapi orang mukmin Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sakit hati, sedih. Sebelum kita memasuki kepada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, mari kita singgung sedikit masalah qaul abad kita disumpul karena memang di bulan Rajab ini beliau wafatnya di Rajab. Jadi banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita yang meninggal di bulan Rajab, di bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan istighfar, bulan pengampunan dan bulannya Allah. Rasulullah mengatakan Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu kata Nabi SAW adalah bulannya Allah. Sya'ban itu adalah bulan aku kata Nabi. Wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan yang mulia dimuliakan Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masuk awal Rajab, Nabi kita SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah keberkatan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi panjang umur, sehatkan badan, dikuatkan iman sehingga kita dapat masuk di bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Mengenai haul abahur kita sekumpul, ini antusias masyarakat. Jadi sudah 2 tahun kan diperingati karena adanya COVID tadi. Sebelum COVID 2 tahun yang lalu, jutaan manusia yang hadir dari berbagai daerah, bukan hanya dari dalam, bahkan luar daerah, Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Ada yang datang Singapura, Brunei, Malaysia, bahkan sampai Makkah, Madinah, ada yang datang, bahkan Yaman, Hadramaut, ada yang datang. Jadi kita hitungan 7 jutaan lebih pada waktu itu. Nah, selama 2 tahun ini ditiadakan, alhamdulillah antusias masyarakat tetap mencintai gurunya, abang gurunya, yang menyebarkan ilmu agama yang kita mengerti dan paham, mendapatkan ilmu dari beliau. Banyak yang kita tidak paham, tidak mengerti yang disampaikan oleh beliau. Lalu antusias masyarakat mengadakan haul di mana-mana, termasuk malam ini. Sekalipun hujan tetap juga terbergerak, basah tetap juga. Itu mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah Isra Mi'raj, cinta kita kepada abah guru kita sekumpul. Ini ciri wali min awliyaillah. Kalau sebelumnya tadi 2 tahun yang lalu, haul akbar, haul besarnya itu luar biasa. Masyarakat membuka rest area di mana-mana. Jadi yang dari Kaltim, dari Kalteng, dari Kota Baru menuju ke Martapura, di pinggir-pinggir jalan masyarakat tanpa disuruh mereka membuka warung gratis. Ini kalau bukan wali yang diperingati, kalau bukan wali yang dihauli, siapa yang mengetuk hati mereka itu membuka dengan ikhlas, memberikan makan, minum gratis. Jadi banyak nambah kisah, tunak kasa kumpul pada waktu itu, duit di kantong kada berguna, kada payu, makan kada bayar, malahan disangui di mobil, di sepeda motor, nasi bungkus, sudahnya banyak, pada kehitungan di banyak waktu di rumah, gratis, sampai mulik, nasi di gratis sama. Bahkan lagi bensin gratis. Bensin gratis, pom gratiskan, eceran gratis, tambal ban gratis. Kalau ada kepecahan kemirisan ban menambal kemana-mana kesumpul gratis kalau saya. Isi minyak kemana-mana kesumpul haul gratis. Nah, tapi itulah ada di antara manusia
Mesin full minyak mobil, soalnya kada pas kompor. Ada juga lakonan. Tapi itulah sudah. Mereka menggratiskan tadi kan ada menakuni kemana kata pokoknya sudah gratiskan dulu. Itu hebatnya. Mungkin di dunia ngalih mencari seperti ini. Mungkin sampai di luar negeri pun ada peringatan seperti itu. Menggratiskan. Dan ini cirinya apa? Wali min awliyaillah, kalau kita lihat Allah menerangkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah olehmu, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut dalam kehidupan di dunianya, dalam kehidupan sehari-harinya. Wala hum yahzanun, mereka tidak pernah sedih dalam kehidupan dunianya. Diberikan cobaan, diberikan macam-macam, dia tidak akan bersedih karena dia pasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintainya, dia pun mencintai Allah. Ini ciri wali min awliyaillah. Nah itu lalu kita pertanyakan terhadap diri kita, apakah ada ciri itu? Salah satu di antaranya atau kedua-duanya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, adakah? Apalagi ujian cobaan COVID-19 ini langsung berjalan hampir 2 tahun ini masuk pajaknya. 2 tahun. Berarti haul kedua yang corona 2 tahun. Mudah-mudahan niatakan kita hauli corona, mudah-mudahan mati bujuran corona. Jangan sampai yang haul ketiga, jangan sampai itu. Jadilah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu ciri daripada wali min awliyaillah. Kalau diberikan kenikmatan, kesenangan di dunia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diberikan cobaan, ujian dari Allah, mereka bersabar. Tapi tidak ada khaufnya. Semua datang dari Allah. Tidak ada khauf, tidak ada sedih. Itu ciri itu ada pada guru kita, Bapak Soeharto. Sampai beliau diberikan cobaan sakit, mengajar tetap. Sampai mengajar waktu itu sakit, sudah sakit bujur. Mengajar pun dalam keadaan berabak mengajar itu. Ada keluar lagi di kamar aja, mengajarnya tetap mengajar. Ini ciri wali min awliyaillah. Ada kita kadang-kadang selisih itu kan ada turun sekolah. Ada berselisih itu batuk sedikit itu kan ada orang. Seizin sampai berat, sampai cuci darah. Cuci darah seminggu 2 kali, bahkan sampai 3 kali waktu itu. Parahnya, tetap mengajar. Nah kecuali akhir sama sekali yang sampai di bawah ke Singapura, lalu tidak ada mengajar lagi itu. Sudah parahnya luar biasa. Nah ini ciri wali Allah. Yang kedua lagi ciri lagi alladzina amanu wa kanu yattaqun, cirinya wali. Orangnya amanu, mesti beriman. Kalau wali itu pasti beriman. Wa kanu yattaqun, tidak cukup hanya beriman, tapi mereka itu yattaqun. Para wali itu bertakwa kepada Allah. Tapi itu takwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, menuruti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini ciri wali. Tapi kalau ada wali mengaku ada kelebihan atau diakui oleh murid-muridnya, ada kelebihan, ada keistimewaannya, tapi kada takwa, kada bertakwa kepada Allah, yaitu kada menuruti perintah Allah, kada menjauhi larangan Allah, itu jelas bukan wali. Itu ciri kita pegang. Jangan sampai kita tertipu, karena di akhir zaman seperti sekarang ini banyak di ujung mana ada nanti ada orang wali, tapi walinya ada sembahnya, kira-kira wali lah. Nah kita tertipu nih, bila wali kada sembahyang itu barisnya ke atas lamanya tuh, wala.
Jangan diwaliakan, barisi ke atas, wala bila harus sembahyang. Karena ciri wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu pasti bertakwa. Takwa tadi menurut perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sedangkan sholat, sembahyang, perintah Allah. Kalau jangan menggawi dan wali, sekalipun ada kelebihan. Kelebihannya itu apa? Ialah yang dinamakan istidraj, dilanjur oleh Allah. Kalau pendek pas, kalau imam datang ini pas. Wah di sini kok masih ini nanti sembahyang ada. Bila ada sembahyang, lain wali. Itu istidraj. Nah karena kalau para nabi mukjizat, para wali karomah. Tapi orang yang di luar daripada nabi, di luar daripada wali yang menurut perintah Allah, apalagi dia tolak belakang dengan perintah Allah, maksiat, ada kelebihan kesemua itu istidraj namanya. Paling besar istidraj nanti di akhir zaman keluar yaitu Dajjal. Pertama adalah Dajjal. Dajjal karena segala apa yang dikehendakinya, apapun dituruti oleh Allah SWT, dilanjur oleh Allah. Nah itu istidraj. Akan mengaku Tuhan. Itu Dajjal kan akhir zaman. Nah ciri daripada wali dan auliya tadi itu jangan sampai kita tertipu tuh. Lihat cirinya tadi amanu, bahkan lihat takun, beriman, bertakwa. Tidak cukup hanya beriman, tapi takwa. Menuruti segala perintah, menjauhi segala larangan Allah. Jadi kalau ada wali dari mengaku atau diakui oleh murid-muridnya, tapi kada sembahyang, 5 waktu kada sembahyang, Jumat pun kada sembahyang. Ada. Maka isi murid juga, bermajelis juga. Datang muridnya, pas kena hari Jumat, datangan sudah setengah 12, muridnya disuruh pergi. Mereka sembahyang Jumat ya. Tapi gurunya langsung jadi guru kemana? Oh, aku ke Mekah udah. Gurunya ke Mekah bukan? Dia pada ke Mekah. Setengah 12 masuk kamar, bawa kunci kamar. Kemudian bangun jam 1, setengah 2, keluar pulang, muridnya datangan pulang. Kesah, alhamdulillah di Mekah luar biasa. Banyaknya manusia setiap Jumat. Imamnya merdu suaranya luar biasa. Nyata ya? Di Mekah banyak orangnya. Imamnya merdu suaranya. Memang pilihan di Mekah itu imam. Mana ada imam suara belek? Pasti yang pilihan suaranya merdu. Nah, murid, Allah dari itu luar biasa. Kalau kita Jumat ke Mekah terus semuanya pada berangkat lagi. Coba kita berpikir secara normal. Coba kita berpikir secara logika, bujur kali itu sih pada ke Mekah tiap Jumat setengah 12 masuk kamar ke Mekah. Coba berpikir, bujur ada. Akal menolak. Pakai logika kita berpikir. Kenapa? Mekah lawan kita di Banjar sini beda waktu 5 jam selisihnya. Bilanya setengah 12 masuk kamar, bapak ada sembahyang Jumat di Masjidil Haram, itu di sini hanya setengah 7 masih di sofa. Setengah 7 udah dimana? Setengah 7 masih sembahyang subuh, jadi kebalikan subuh di Mekah sana. Nah jadi bila di bapak ada masuk kamar setengah 12, sembahyang di Masjidil Haram, bapak ada di Masjidil Haram setengah 7 dengan 5 jam selisihnya. Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Setengah 12. Nah berarti mau sedih intai dia masuk kamar tuh goreng aja apa-apa. Keliuran di bawahnya. Itu sudah dibuktikan kan beberapa tempat ada yang mengaku seperti itu, ada majelis wali menoliyah kasarnya wali, tapi kasarnya Jumat diintai oleh orang kampung. Terjadi diintai. Beberapa orang bertiga yang diintai. Sampai setengah 12, sampai jam 12, kada turun-turun dari rumah, kada duduk di masjid-masjid. 2-3 kali ke minta, sampai nak minta kada sembahyang Jumat. Daripada tahunnya terwujud, tadi kada sembahyang di masjid kita. Ini setelah diselidiki termokah jauh pada. Nah, secara logika kita sholat. Nanti apapun hebatnya, nanti apapun orangnya, alimnya, bila pada ke Mekah masuk jam 12 ke kamar. Kalau ada Mekah terus merah terus. Kalau ada selisih waktu aja. Jadi jangan hakul kita dipunguli orang. Tertipu masyarakat
Coba kalau pintar-pintar sekali-kali lah. Si murid mau pintar-pintar sekali-kali. Biar guru bilang tiap Jumat kamu sudah haram ke Makkah semuanya. 4 tahun sekali-kalinya. Biar pokoknya di jubahnya, guru jubahnya apa pokoknya. Ada aja jawaban sini. Apa jawabannya? Nah, baru sampai namanya lagi makamnya. Baru sampai makam. Ada aja jawabannya. Nah. Jadi kita ambil ini, Allah SWT mengatakan dari ciri wali min awliyaillah. Nah, seperti apa guru kita sekumpul Jumat sembahyang di Al-Karamah, lawas ini mengimami sembahyang Jumat di Al-Karamah. Kemudian pindah lagi di Bani Ahdar tuh, di Gunung Rongkeng. Sini jadi imam tuh. Guru juga pernah khotib di situ. Di Gunung Rongkeng, di Al-Karamah, sini ada Jumat sembahyang di wali minawalillah, di wali diagungkan. Sini, tapi siapa yang Jumat? Nah, ada tadi waktu kan sembahyang Jumat, bapak ada di Makkah. Sedangkan sini hebat berdahulu sini bapak ada di Makkah. Tapi 5 jam terus selisihnya. Nah inilah keadaan tempat Nabi kadang-kadang ini masalah akhirat lagi ini dibunguli. Dunia jadi keadaan pun dibunguli loh. Dunia kita harus dibunguli. Karena nanti masalah duit, masalah uang, keuangan dan sebagainya. Kadang-kadang apalagi akhirat, apalagi etikat, keyakinan. Nah jika kita menuju akhirat, menuju surga, dibunguli orang. Apalagi ada guru yang mengajarkan kita sembahyang. Lebih-lebih lagi nih. Sudah sembahyang belakang iman, habis itu belakang macan, habis itu ada bebelang lagi, polos, tamat. Ada gurunya juga nih. Mudah-mudahan termasuk apa lalu. Itu dasar ada nama ajarkan kalam sembahyang. Padahal kalam sembahyang ini inti daripada Isra Mi'raj. Jadi pada malam ini kita bahas masalah Isra Mi'raj intinya aja. Karena mau diterangkan satu persatu dari awal sampai akhir, kira-kira sampai subuh pada untung menjelaskan Isra Mi'raj. Apalagi orang kaidah itu kita dulu Rasulullah hari bila Isra Mi'raj kitabnya dibawakan. Itu kitab Syekh Ahmad Ad-Dardir itu masalah Mi'raj. Bila di masjid mulai maghrib berjamaah tuntung sembahyang maghrib bacakan kitab. Itu yang dibaca matanya di pinggir. Belum syarahnya, matanya aja. Itu sudah tuntungnya apabila menjelang subuh hanya tamat. Belantak orang bahari, makanya orang muda itu kalau mengaji betul-betul mengaji, alim betul-betul alim. Karena bergerak, mulai maghrib, berjamaah, isya istirahat, sembahyang sambung lagi. Bertahanlah kemudian sampai menjelang subuh. Dasarnya itu kesannya matahari itu, jangan ada tukai kita. Tapi setelah sejam kan untuk isya baca kitab tadi istirahat. Nah istirahatnya itu banyu keluar, kopi lawan teh panas memanasi parut. Wadah seminggu kalau kita botok begini. Nah kita sejam 2 jam sambung lagi istirahat pulang, keluar lagi pulang, banyu lagi, kayak susu kan, setelah susu kan. Nampaknya sedikit makannya, lapar kan, mengajar parut. Ini begitu tinggal, begitu lapar. Jam 12 sampai jam 1 istirahat pulang, keluar pulang, putih. Nah pulang, keluar, barangnya kesukaan belamak, pulang, mengajar parut. Nah sudah menjelang akhir, nah jangan makan menjujur makan nasi semen orang bata. Samin orang bari tapi orang bari nasi semen ya. Mungkin kenapa lama ini samin nasi semen ya. Kalau nasi semen juga pasti bakal dalam semen. Nah menjelang subuh tuntungan. Tapi wah ini kadang-kadang diterapkan seperti macam bahari karena banyak sudah gangguan dunia. Dulu polos orang dulu kada ada dunia, TV kada ada, radio kada ada, handphone makin naik kada ada handphone. Jadi kada ada pengaruh sampai subuh. Namun ini kadang-kadang diterapkan sudah sejam cukup.
Karena pengaruh dunia ini banyak. Pikiran ada TV lah, seretor rame-rame lah, pikiran handphone lah bunyi, WA lah bunyi. Paling anu WA itu yang bersambung aja. Anu ini, kalau itu isi pacar WA terus. Yang apalagi kan malam pas malam minggu ada juga WA yang lolos kita biasa nih. Seringnya dahi kemana itu kesiring. Nah ada itu yang membawa itu pengajian nih soal hebat nih tahun guru nih dari ganggu nih ya mau kan nih mau kan nih nggak ada nih putus tuh. Nah orang ditawarin orang ambil putus tuh lalu berdiri jadi tinggalkan itu majlis, tinggalkan instrumen, tinggalkannya tahu ini godaan dunia. Nah jadi kita harus awas di orang bahari handphone karena di luar itu televisi karena khusus mulai ini ya tahu kan yang awas di ulang ya sering untuk awas nah itu apalagi hujan itu dingin awas itu godaannya itu godaan dunia. Jadi cukup malam ini insya Allah sejam cukup ada. Karena tidak lebih pada sejam juga itu godaan tadi lawan pulang karena masuk lagi di pemikiran orang ini masuk kanan keluar kiri keluar juga. Nah juga masuk kanan boleh ke kanan juga bentul kalau tidak sama sekali boleh goreng kurangnya. Nah, jadi sholat yang halal dan besar Muhammad sholat intinya sholat yang kita ambil. Jadi menurut dari awal sampai akhir diterangkan sampai subuh itu baru makan. Belum dibacakan syarahnya, menurut syarah bisa semingguan tuh ada contoh. Nah ini jam subuh di surat. Waktu kita menjelang sampai subuh merahkan. Kemudian kuat, belum ada kuat. Nah, ini menarikkan saja. Membaca kuliah. Nah ini jumlah 1 jam insya Allah. Inti daripada Isra Mi'raj sholat. Jadi intinya ada malam ini. Inti juga namanya mana? Selatan dan inti bukan Nah ini Isra Mi'raj putar sana, putar sini, cerita sana, cerita sini. Intinya ujungnya ya sholat tuh yang diambil. Yang asal mulanya berapa? Sholat. Diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khamsina sholatan fi kulli yawmin wa lailatin. Itu semua dalam kitab anak berarti dibacakan juga hadis tadi itu 50 kali sehari semalaman khamsina sholatan berat 50 kali sudah diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima tuh Nabi sudah turun Nabi kita sudah ke Sidratil Muntaha, Mustawa ke Sidratil Muntaha, kemudian naik ke 7. Nabi Ibrahim, terdapat Nabi naik ke 7 karena tahun apa Nabi Ibrahim cuma berpesan jalan Nabi Muhammad beritahu umatmu banyaki bertanam tanaman surga, girasul jannah. Apa itu Nabi girasul jannah, tanaman surga? Tasbih Nabi Ibrahim. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Itu tasbihnya. Banyak bertanam surga, insyaallah setelah bertanam di surga akan memetik nanti dalam surga. Itu besar Nabi Ibrahim. Karena tahun apa saja turun ke Nabi Musa, naik ke 6 Nabi Musa yang ada kepo sedikit. Bertakwa. Kalau kepo ya orang tahu. Ngapain? Nggak tahu. Ngapain? Muhammad ini ke atas naiknya terhadap Allah. Bapak. Biasa kepo kalau tahu itu. Nggak tahu orang. Tapi alhamdulillah keponya Nabi Musa SAW membuat keringanan buat umat Nabi Muhammad SAW. Yang asal 50 karena kepo Nabi Musa bertakwa. Memang apa ini oleh dari Allah? Apa tuh sana tuh? Beliau penting banget. Oh pentingnya Nabi. Apa pentingannya? Salat.
Berapa? 50 waktu dalam sehari semalaman. Takdir Nabi Musa. Nabi Musa 50 waktu sehari semalaman. Umatku cuma 2 kali. Besokan kemarin nanti sembahyang. Ya, sebanyak mana sembahyang dari Musa? 2 kali banyak. Jadi orang kambingan dari Musa. Nah, kayak umatmu, umat terakhir, umat yang kecil-kecil harus awak. Umat Nabi umat terakhir yang macam di kalimat. Mulai zaman Nabi sampai umat Nabi Muhammad mungkin depan tingginya, kurusnya, maka kehidupan adalah umat akhirnya 2 meter setengah tingginya ada kurang lawang di semeter 80 ada lawang kemudian 2 meter aja santok lawang tukang luar dan aja rumah semeter 80 tingginya. Nah akhirnya kalau masjid 3 lantai tergantung masjidnya tinggi juga. Nah umat Nabi Musa kadang-kadang awak dari Musa umatku Bani Israel tinggi-tinggi banyak masyar. Ya, kakak sanggup sembahyang 2 kali sehari dalam semalaman. Bagaimana umatku? Nah, harus awak kuatlah. Irji' ila rabbik fas'alhu tafriq. Kembali kepada Tuhan, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatku tidak akan sanggup. Umatku Bani Israel sudah pernah coba. Jadi kadang-kadang awak ya tak sanggup 2 kali sehari semalaman. Apalagi zaman Nabi Adam. Karena lagi Nabi Adam dilihat Nabi kita SAW Nabi Adam di langit pertama bentuk tubuh asli Nabi Adam diperlihatkan kepada Nabi kita SAW. Berapa lebar dari Nabi Adam disebut dalam kitab Sayyid Ahmad Al-Kathir ini? Sab'atu hadzru'in 7 hasta lebar Nabi Adam. 7 hasta sih ya. 7 hasta lebar dari sini. Nah kita sampai hasta nih. Nabi Adam 7 hasta. Nah kalau 7 hasta kurang lebih 8 orang duduk 8 sini seorang untuk merokok. Berdiri Nabi Adam, Nabi melihat dari berdiri tinggi ukuran berdiri Nabi Adam disebut situ nadiroan 60 hasta tingginya Nabi Adam. 60 cocok memang sesuai. Lebar 7, tinggi 60. Macam kita lebar kan sampai sehasta, tinggi 4 hasta. Ukurin hasta masing-masing pas tuh. Dari telapak kaki sampai ke lintul sehasta, dari lintul sampai ke pinggul paha sehasta 2, dari pinggul paha sampai ke dada sehasta 3, dari dada sampai ke kepala 4. Nah ini lebar kan sampai sehasta, tingginya 4 sesuai Allah ciptakan adil. Nabi Adam 7, tinggi 60. Mulnya sama ukuran 4 hasta itu SpongeBob. Segi 4 karannya. Baguslah ciptaan Tuhan segi 4. SpongeBob lihat segi 4. Tangannya halus kayak sini. Batisnya urus kan. Itu kita berbeda kan melihat. SpongeBob main lalu itu nontonnya. Nah Allah sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Tuhan kami ciptakan manusia ini paling bagus, paling baik ciptaannya. Ya kita bersyukur kepada Allah diciptakan dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ciptaan. Kalau dibanding dengan makhluk lain, makhluk Tuhan yang lain ada jin. Pernah melihat jin? Pernah melihat jin bisa siup? Ada siup bisa kami karena bentuk jin seram angkar. Itu ciptaan Allah, makhluk Tuhan juga. Binatang, hewan diciptakan Tuhan. Nah kayak apapun hewan itu hebat bagusnya, tetap bagus kita. Ada binatang kaki 4, ada binatang kaki 2, ada yang berbati selalu ular. Nah, baguslah. Dihiasi dan kayak banyak, tetap pada bagus. Bagus kita. Nah Tuhan SWT Allah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Syukuri. Kambing dibajui bagus kan? Di kacamata ini. Untuk dibagus itu kambing tidak bergamis, nah kayak apa? Masukkan ke batisnya bergamis. Di kopiah haji, kacamata ini haji kambing. Karena bagus. Apalagi anjing bagiannya. Al-kalbu kalbun walau tawwaqtahu dhahaban. Anjing tetap anjing sekalipun kau hiasi dengan kalung emas. Dia masih tetap anjing. Di make up, dibedaki, makin dia berjelek,
Tapi kalau beginian sudah bunga, selicin, bersih, suara ada makeup yang larang kan, tambah digigit distelaki, titik ada 2-3 titik kayak nah 2 karat naik udah. Larang harganya jujuran. Bondokan kasihan kalau lagi melamar. Ada orang seadanya orang ya 2 karat naik udah. Ini manusia bersyukur kita diciptakan Allah SWT sebagai manusia. Nah, jadi Nabi kita SAW dari langit ke-6 terdapat Nabi Musa disuruh minta keringanan. Nabi kita pun mau kembali karena ingat kepada umat. Dan Nabi tujuannya seandainya aku sanggup melaksanakan 50 waktu, umat kayak apa? Sanggup ada. Contoh umat Nabi Musa tadi kata sanggup 2 kali ya. Akhirnya Nabi pun kembali. Ringkas cerita kembali Nabi kita menurut hadis yang dibacakan guru kita tadi itu 5 diturunkan diminta Nabi. Turun kan Nabi Musa. Takutnya Musa berapa turun? Diringankan berapa? 5 dan Nabi. Tinggal berapa? 45. Berat dari kata Musa irji' ila rabbik fas'al takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi minta lagi. Saat Nabi Musa, Nabi pun kembali lagi. Diturunkan Tuhan pulang 5. Allah tunggal 5an menurunkan, cuma ada hikmahnya supaya Allah berdapat. Nabi turun ya, dia turunnya pasti bulik pelanggan yang dapat rahmat. Karena Nabi itu Pak Habibullah, kekasih Allah. Jam kita juga misi kekasih, kan juga berapa lancar? 2 jam dengan berapa? Stres. Kan dapat 2 jam stres langsung ambil HP no. Ya berapa yang gimana ya? Dahi berapa yang diseringnya? Nah, itu boleh kan masih bola. Ini yang kasih mendapat kepetunjuk. Nah Allah begitu juga. Ya mulianya akal ya kalau Nabi kembali ke. Jangan sekaligus yang 45 turunkan ke 5. Kada tunggal 5 supaya Nabi boleh pulang datang pulang minta pulang kan betul. Nah, turunkan 5, 40 datang pulang ya pasti. Berapa pulang? Himong kalau Nabi pun himong berarti Allah Subhanahu wa taala. Habibullah. Nah, itu ada hikmahnya. Jadi sampai 9 kali. Tapi setelah yang 9 Nabi Musa pun masih mengatakan irji' ila rabbik fas'al takhfif. Umat kita 5 kita tahu. Enggak hanya kawat 2 ada umat kuat tidak. Tapi Nabi angkat tangan dan Musa istahya itu minhu. Aku supan dan Nabi boleh lagi sudah 9 kali. Kenapa 10 musia Tuhan tarik? Datang pulang sudah 5 terakhir dikit nih. Terus sahur sembahyang dia Tuhan. Jangan cukup. Istahya itu minum sopan 9 kali. Macam kita juga tuh manusia. Sopan 3 kali paling tahu perintah orang. Itu nang penyupan tuh 3 kali sudah. Itu pun untuk orang banyak tuh, untuk masyarakat tuh, untuk umum tuh. Masjid misalnya mengadakan Isra mengadakan maulid, kadang-kadang kan menjalankan tes tuh. Babintaan, dan malam ini kan babintaan oleh Sikung yang menanggung jauh. Masjid desa, masjid langgar, dan kita mengadakan supaya andil juga masyarakat membantu untuk peringatan hari besar Islam misalnya dalam sekali dijalankan kalau cukup seorang Tuhan cukup dijalankan dicari sekali panitia jalan bang minta hitungin kalau cukup pulang dan sekali nomor 3 hitungin kalau cukup pulang suruh pulang berjalan nomor 4 angkat tangan ke panitia aduh kemana anak mukanya pasti ada di turun nyelentok kan ada ini juga datang nanti manusia beda-beda padahal untuk umum untuk kepentingan umum. Nah, Nabi sendiri pun untuk umat. 9 kali Nabi balik surat kepada Allah. Nah, ke-10 Nabi kan sambut lagi istahya itu minum. Nah, tapi Nabi Musa tetap mengatakan dan irji' ila rabbik. Nah, dengan Musa tahu lagi udah. Mungkin ada nak balik 9 kali ke-10 ini. Aku yakin aja umatmu ada yang sanggup tuh sembahyang. Nah, terbukti ada di zamannya. Dan pulang kambingan sembahyang. Karena ulang macam tadi kan, berulang lalu dari tamat.
Dulunya rajin jaga masjid, rajin jaga musola berjamaah, tahun di puluh, sebulan dua timbul, kemarin aja timbul sebulannya. Apa jawabnya? Tamat baru aja. Simpel aja, tamat baru aja. Tamat sembahyang, hati-hati ini menjawab tamat sembahyang, jangan dipermainkan tuh ucapan tamat sembahyang. Kalau dia yakin di hatinya kalau tamat itu kan wajib lagi sembahyang, kalau dia hukumnya murtad. Nauzubillah. Kalau ada tamat sembahyang sampai di hati, kalau wajib dia sembahyang juga tamat pak, murtad. Kalau murtad itu kafir. Nah ini yang disebut kami dalam hadis, zahir hadis kafir itu man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Hadis sahih. Siapa yang meninggalkan sembahyang kata Nabi muta'ammidan, sengaja karena sembahyang. Sampai waktu sembahyang, Allahu Akbar, dia memanggil, kan dihiraukannya, kan didengarinya. Sampai keluar waktu, tak sembahyang, panggilan kedua, asar misalnya, kan dihiraukannya. Sampai panggilan maghrib, kan dihiraukannya, asyik di muka TV. Sekeluarga di muka TV, anak, bini, menantu, pembantu, mintuha, ada juga di situ. Muka TV ramai sinetron, menjelang maghrib isya tuh. Ojek pengkolan, katu juga tahu ojek pengkolan, anu Tuhan sampai maghrib kalau tahu sampai isya masih lagi rame-ramenya. Nah ini kepala rumah tangga itu bertanggung jawab. Ngambil aja tanggung jawab. Ada Tuhan di situ. Bini aja jangan ini disuruh sembahyang. Bayi udah ngambil remote mati, ayo mati jangan ini. Kalau jadi malah remote. Bagi mentua ada banyak mobil remote mati nih mati mentua gang mati kalau jadi mudah mati udah ambil anak muda aja. Nah kalau jadi ancam anak nggak boleh kalau jadi. Tapi kalau kita orang yang beriman bertakwa kepada Allah, siapapun yang ada di rumah kita yang ada sembahyang, karena sembahyang ini membawa rahmat di dalam rumahnya. Bila ada sembahyang membawa adab, kalau berkat hidup, rezeki, serat dan lain sebagainya. Jadi siapapun, kalau orang yang beriman bertakwa, kalau rumah tangganya dia tegas. Pembantu kalau sembahyang, nyaman aja ngurusin pembantu. Ya, kamu ngurus pembantu sembahyang, mau ngeliat disuruh karena mau dia sembahyang. Ganti, ya pembantu sembahyang ganti, balik ke lain yang ada, buang nanti pembantu. Pembantu sembahyang, buang. Bini kan sembahyang? Hah? Buang. Daun di kubinnya aja. Pembantu kan bisa orang buang tuh. Ngapa pembantunya bungas? Bungas pada bini Solo. Nah, hati-hati cari pembantu jangan pakai bungas mana. Bahaya. Ada bahaya lagi, bahaya. Batas itu bahaya. Mencari pembantu, bungas, putih, bersih, bahaya nol lah. Banget lagi, pakaian seksi. Tapi orang yang tegas tadi, pembantu orang sembahyang buang, bini kan sembahyang. Nah, lu nggak tahu sih yang orang buang. Urusan di rumah tuh. Nah, apa dia mau jadi gitu dengan apa buang-buang lagi. Hati itu. Tapi kalau tegas memang betul hukumnya. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Mencegah dikatakan kafir di rumah karena sembahyang, murtad tegaknya bertanggung jawab ke suaminya. Kapan rumah tangga yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nyamanannya. Apalagi di akhirat, pertama kali yang diperiksa dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis Rasulullah SAW, sholat, sembahyang. Inna awwala ma yunzaru fihi min 'amali al-'abdi yawmal qiyamati as-shalatu. Sesungguhnya pertama kali yang diperiksa dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala amal seorang hamba pada di hari kiamat as-shalatu, salatnya. Fa'in wujidat tammatan qubilat minhu wa sa'iru amali. Jika didapati salatnya itu sempurna 5 waktu,
Qubilat min wasa'il amali. Dan Nabi diterima semua amalnya. Amal apa aja tuh diterima. Jadi sholat yang dilihat tidak sempurna 5 waktu, maka amal yang lain diterima. Puasa, zakat, haji, bersedekah, melakukan umroh, haji, diterima semua itu karena sholatnya sempurna 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilaksanakannya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in wujidat naqisatan, jika didapati sholatnya itu kurang, satu aja kurang, ruddat alaihi wasairu amali, ditolak semua amal. Kan sebetulnya sebenarnya apalagi banyak kan sebenarnya bawaya, wahai rajin lemahnya, wahai kadang-kadang, wahai sibuk perai. Sebutin apa biasa sebutin ketinggalan yang biasanya itu subuh wahai yang biasa dengerin apalagi musim hujan kayak ini barat subuh labat hujan bakal ada bangun sudah hujan labat kurangnya hanya kawin pulang makinnya ada bangun baiknya anak bangun nyabat waktu imam imam sorong bangun berdiri ditarik diri tapi duduk belakang biar ditarik diri tapi bininya duduk pulang juga. Mana iman ini? Subuh biasanya. Nah kalau hujan gak ada subuh kada bangun. Nah sudah lawas pun pengantin lawas artinya pengantin lawas. Pengantin aja pengantin lawas. Berapa lawasnya? 40 tahun dah. Bercucu makin mau 70 makin mau datar. Tapi kalau iman takwa ada tak tahu as-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada guring, narik selimut, mau yakin pula an-naum khairum minas shalah, ya bilang dibaliknya sembahyang guring lebih baik dari apa guring pula. Malah menjawab belum bilang kadang-kadang pulang tidak subuh bilang di masjid ada sorongan dulu kasihan ke imamnya sidin nang bang, sidin nang omat, sidin nang imam, sidin nang makmum omat tuh gimana nyata jadi kalau ada mengatakan yang takbir Allah kalau ada langsung yang berdua sampai assalamualaikum dari belakang ada orang berdua sorongan lalu. Nah ini tanda daripada akhir zaman, tanda kiamat. Bila nyelangkan masjid kosong, tanda kiamat. Sebaliknya ada juga ramai, sudah banyak berjamaah maghrib, datangan makmum banyak sudah bersop-sop, WhatsApp 3 sap, imamnya nggak ada. Iya juga, tanda kiamat juga. Kenapa dia ada? Main dia karena bisa jadi imam. Nah, karena bisa mengharap sipong ada imam tetapnya sipong itu kan karena mau dia belajar jadi imam karena mau dia hafal ayat pas garing dengan sipongnya apalagi tarawih mungkin bulan puasa yang baru siapa Ramadan masuk tarawih karena mau menghafal ayat tarawih yang pendek barang mulai waktu duha mulai lagi sampai ke bawah atau biasa-biasa sudah mulai apa nah kalau Allah belakangnya kalau Allah juga, nah kan dihafalinya juga, pas imamnya garing, kadang-kadang lalu bercengangannya, siapa imam, nah mungkin nak sajaran kopi ya, nah ini bilangnya ini kondokan ya, lulusan sekolah kondok mungkin aja, baru korong mana, kalau bisa nggak hafalnya kenapa? Nah, kalau ada apa-apa itu kadang-kadang imamannya gubah dengan maju kaca diulang, nah kaca soal apa ada mau gatal, nah gitu lebih kalau yang ada yang apa ayat kan sebutingannya di sini ayat qul wallahu apa qul wallahu untung qul wallahu rukuk sujud sampai sujud terakhir yang kedua hendak bangun tapi tidak ada imamnya Pulpo, bagus. Nah, kalau nggak pulpo pulang bisa dilihat imam belah makmum. Boleh imam, kalau pulang pulpo. Akhirnya apa sujud mikir akan ngapain keduanya? Sujud.
5 menit ada sujud. Makmum yang di belakang ini darah tinggi pula sujud begini pening apa sih? Kenapa imamnya bangun-bangun? Jangan-jangan gara-gara dipaksa nih. Udah berlidik nih kok tadi. Tabang jangan siup nih. Nah sudah sakit kepala tadi ini darah turun pengawasan bangun melihat biasanya ada nih. Gak kuriak malah ini imam hilang. Pada bangun kan di belakang soal lain. Jadi dasar kami nyebaran kakak udah imamnya. Lewat pintu keimaman tuh nyebaran kakak tinggal kasih muka. Daripada supan lah kayak muka. Nah ini karena kalau mau menghafali ayat. Nah ini sebab Nabi idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kata Nabi saat kehancurannya. Baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ini urusan akhirat itu sembahyang berjamaah buyar, hancur, batal semuanya jamaahnya. Jangan pintar bilang tadi lah mereka dari imamnya jangan orang hilang. Soalnya Allah Akbar bangun pulang, apa deh? Katanya biar keluar pulang ini selamat. Tapi bongol di belakang sama. Ini aja jadi mengacak orang, kalau masuk berarti kan sanggup juga. Nah ini tanda kiamat kira seperti itu akan terjadi itu. Imamnya ada, makmum ada, makmumnya ada, imamnya ada. Hancur. Itu urusan akhirat. Urusan dunia pun kalau bukan ahlinya kata lebih hancur. Negara kalau dipegang orang yang bukan ahlinya negara hancur. Nah, daerah hancur sampai ke paling rendah. RT RW yang ada pintar ngatur hancur. Sampai rumah tangga, pemimpin rumah tangga kada ngatur kada bagus kada pintar hancur rumah tangganya. Ya akhirnya sebulan 2 bulannya pecah rumah tangga. Ada kalau sebulan 2 bulan terakhir, maka terakhir kue ini sekampungan tahu kenapa? Panci nasi dia satap. Ngebini sarikan kok bini kata ini pernah makan udah deh. Bu dia satap mabuk pulang keluar lapang keluar. Mereka baik panci dia satap berarti bekasi kalau gini. Rumah tangga apa itu kalau ngatur negara begini. Ini keadaan dunia di akhir zaman. Jadi bagus dalam berlaku di ahli tanpa berusaha, urusan dunia. Mobil aja tuh, urusan dunia. Nah bisa nyopir paksa, ambil guru aja. Kenapa bisa nyopir suruh ambil guru? Apa supir ngambil guru? Saya taruh ke muka aja. Masih tolong deh, tolong ambil guru. Tapi bisa, ya gampang aja supir deh. Jangan jelas jalan aja. Jajan jalan. Kalau bisa jajan kas jalan. Hidupi jajan kas jalan. Memang jalan tapi jangan strek kata. Diumpatnya jangan strek. Ada sama kayak ini. Dia gimana mobilnya ada yang motornya mau pakai strek. Sopir non ahlinya bujurnya dari taruh serius. Ada bisa. Urusan dunia jangan hancur. Apalagi urusan akhirat. Jadi kalau begitu kita ambil etika pelajaran hadis Rasulullah SAW ini artinya kalau bukan ahlinya jangan coba-coba urusan dunia, urusan akhirat apalagi masalah akidah, apalagi masalah hukum, masalah fikih. Jangan coba-coba berani sekarang akhir zaman mudah sekali memberikan fatwa itu, fatwa ini, keluar itu karena ahlinya sering tidak sesuai dengan fikihnya. Tidak sesuai dengan hukum sebenarnya. Ini sudah disebut Nabi tanda akhir zaman. Apalagi ulama-ulamanya sudah habis 1/1 diambil. Tunggal lingkungan kalau guru-guru ulama-ulamanya habis, ulama besar maka sematiknya taruh di tolong ada lagi. Meninggalnya Rasul kita 17 tahun yang lalu ganti sekarang. Hanya lagi penggantinya. Sebab disebutkan bila mati ulama besar gantinya tuh di bawah standar pasti. Seandainya 100 watt di lampu ini mati 100 watt ulama besarnya yang menerangi dunia, menerangi ilmunya 100 watt
gantinya kali 50. Mati yang 50 ganti paling 25. Mati 25 paling kena 10 watt. 10 watt mati gantinya paling 5 watt. 5 watt itu lampu kuring. Lampu kuring kalau 5 watt biasa dipakai karena sudah 5 watt lampu kuring, warnanya abang pulang ini makinnya kuruk. Pas masuk kamar dikacapnya itu hak. Tahu nanti itu hak ini. Kenapa dia makan salah dulu minum. Apa kada gelap-gelap. Gara-gara 5 watt. Nanti itu juga kan akhir zaman ulama habisan, guru-guru habisan meninggalan. Nah alim-alim habisan meninggalan tinggal 5 watt kena tampil. Guru 5 watt jangan samar hukum halal haram. Ini sudah terjadi hukum halal haram, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Balik hanya semalam melakukan haram, isu halal dihalalkan. Hukum boleh dibuat mainan. Karena murid bertakwa nggak gurunya komentar halal haram, nggak gurunya nggak pasti ya. Gurunya bingung menjawab, 5 watt bingung. Kayaknya haram ada kaya. Ini mah ada hukum kaya-kayanya. Menurut kepastian dulu aja. Halal lu ambil, haram lu buang. Menurut kepastian halal kah haram kah? Ya haram dikit lah ya, haram dikit. Bisa mengarang pulang, haram dikit. Ini apa itu biasa? Haram dikit. Padahal jelas dalam hadis Arba'in Nawawi di madrasah, di pondok belajar ke awalnya kelas 1 sudah ada hadis Arba'in Nawawi itu. Hadis yang ke-6 kalau salah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata, jelas, dan haram pun nyata, jelas. Disebut Nabi Gobel dan Ma'umur Mustabiat. Ada di antara hal-hal yang sama, tapi diperjelas Nabi juga di hadis. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat dan sama-sama di antara hal haram, maka dia menjadi haram hukumnya. Terjerumus ke dalam haram. Jadi jelasin hukumnya. Bilanya sama, tinggal. Jangan diambil. Da'ma yariduka ila ma la yariduk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Seperti yakin halalnya, ambil. Kalau sudah ragu, jangan. Syubhat jadi. Nah ini akhir zaman umat Nabi SAW Nabi sebut halal haram yang akan diperduli lagi Nabi. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, saya tidak ada ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhadha aminal halal aminal haram. Akan datang kata Nabi kepada umatku karena satu masa, satu zaman yang mereka seseorang itu tidak memperdulikan lagi apa yang dia ambil halalkah haramkah, kada peduli. Modal dari mana kada peduli, dapat dari mana kada peduli halal haramnya. Yang penting keluarganya senang, nyaman. Bertawar sumber dari mana kada tahu. Itu karena Nabi kena akhir zaman kada peduli manusia. Yang disebut hati tuh. Tahu huruf H-nya diurutin halal haram hantam. Ambil terus. Ini terjadi itu udah akhir zaman. Kada peduli lagi dari mana asal usul duitnya, modal dari mana, tahu halal haramnya. Nah ini keadaan umat yang bermasalah. Jadi hati-hatilah kita jangan sampai celaka dunia sampai akhirat. Inti dari Islam pada malam ini sholat jangan sampai ditinggal, apalagi sampai tamat sembahyang. Celaka dunia, celaka akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan mendapat syafaat guru kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka nanti dalam surga. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam mohon maaf yang sebelum besarnya kalau ada batas rakyat yang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, kita tujuan yang menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa aqulu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama tentang Isra Mi'raj yang dikenal kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mendengar dapat mengambil intisarinya. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya mohon izin kepada guru hendak menyampaikan hajat sohibul hajat. Ini dari anak beliau, insya Allah 10 menit selesai. Yang berhadiah yaitu Muhammad Ali Hussein untuk memberikan pertanyaan kepada hadirin hadirat 3 orang yang hafal Quran 1 juz. Ada 3 orang. 3 orang. Ada apa? 1 juz. Ada? Kalau ada maju langsung karena disuruh membaca. Cuma angkat tangan aja. Hafal tapi nggak tahu dulu. Ada? Angkat tangan. Cepat. Dia maju. Ini sini. Karena disuruh baca. Siapa lagi? Coba. 1 orang. Kemudian 5 orang maju sebelum 10 tahun nih. Siapa Malkam? Pertanyaannya mudah, pasti biar dapat. Ambil, terima kasih. Ya, duduk dah. 5 orang. 5 orang maju ke tangan. Angkat maju. Maju 5 orang. Kembali kopi yang mau kenapa dah? Ya sudah cukup 2 orang lagi, 1 lagi Pak. Ulun tetap ulun pian. Rukun Islam itu kan 5. Yang pertama apa? Ini teman 2 kali. 2. Rukun Islam itu 5. Ujar sidin yang pertama syahadat. Haji.